Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzurul ladzina yulhiduna fa fi asma'i sayuzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua, baik Bapak maupun kalian, anak-anak siswa SMK 1 Cisarua, berharap selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah selalu dijabah doa kita. Mudah-mudahan kita semua sehat, dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan manfaat ilmu, karena ilmu itu adalah yang paling utama dalam kehidupan kita. Ilmu mah berat membawa, tapi di mana ilmu dibawa maka dia akan banyak menghasilkan manfaat dan kegunaan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah karena kita sedang mencari ilmu. Yang kedua, salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu umatnya, karena Rasulullah SAW meskipun tidak belajar formal seperti kita, namun beliau dari mulai sejak dini kecil ya, hingga beliau akhir hayat, beliau tidak pernah putus-putusnya untuk belajar dan senantiasa mencari ilmu. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya juga yang mendapatkan keistimewaan, yaitu umat Rasul yang senantiasa belajar, menuntut ilmu, dan mendapatkan berkahnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan dari minggu kemarin, yaitu bab 5, yaitu tentang meneladani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Seperti apa penjelasannya agar kita paham, karena mungkin beberapa di antara kalian Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, itu nama-nama Allah yang baik. Mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah hafal bacaannya, mungkin juga ada yang belum. Nah, sebenarnya intinya Asmaul Husna adalah sifat-sifat Allah yang juga ada di dalam diri kita. Nah, sifat-sifat Allah ini juga harus kita ikuti. Hanya yang sedang kita pelajari tidak keseluruhannya. Jadi yang wajib untuk sementara sebagai kamu kelas 10, yang wajib dipelajari itu hanya 7 saja. Akan tetapi 7 ini harus menjadi proyeksi besar ke depan, bagaimana cara kita memahaminya dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang siswa atau sebagai seorang mukmin atau muslim ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi materi kita hari ini kaitannya adalah tentang keimanan. Nah, yang paling penting iman kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang utama dan paling utama, nomor 1, iman kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum ke sana, terima kasih yang sudah bergabung, baik dari siswa-siswi SMK Cisarua ataupun dari yang lainnya ya. Karena banyak juga yang bergabung di live Instagram ini dari publik yang juga ingin mungkin sama-sama mendengarkan. Silahkan, mangga saja ya. Baik, kita lanjutkan. Meneladani Allah, dalam judulnya saja sudah jelas, meneladani. Kalau kita melihat dari proyeksi sebuah bahasa meneladani, artinya kita bisa mengikuti contoh. Jadi meneladani adalah mengikuti contoh. Artinya dalam meneladani ini kita harus bisa mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud mengikuti Allah Subhanahu wa taala bukan mengikuti Allah sebagai Tuhan, akan tetapi mengikuti Allah melalui sifat-sifatnya. Yaitu tadi Asmaul Husna, nama-nama sifat-sifat Allah yang baik. Namun sebelum ke sana kita harus bahas dulu iman. Memang mungkin sebagian dari kalian banyak yang tahu rukun iman itu ada berapa, ada 6, betul.
Dan yang awal itu adalah rukun iman kepada Allah. Banyak yang apa, tapi belum tentu paham apa isi dan maknanya seperti apa. Maka hari ini akan memperjelaskan lebih detail, lebih jelas lagi, supaya ketika kalian memahami iman, itu bisa lebih mendalam, lebih merasakan hiruk pikuknya iman seperti apa, lezatnya iman seperti apa. Nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Baik, kita lanjutkan ya. Mari kita bahas pengertian iman. Apa sih iman? Iman itu adalah kalau dalam bahasanya adalah sebuah kepercayaan. Jadi kalau iman itu percaya dan yakin. Sedangkan dalam bentuk istilah iman, ya istilah itu dalam arti pengertian yang lebih panjang lagi. Yang namanya iman adalah tasdiqu bil qalbi, ya, wal lafdu bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi iman itu adalah keteguhan hati kita dalam meyakini, mempercayai terhadap sesuatu itu dengan seyakin-yakinnya. Jadi di dalam hati itu benar-benar sudah tidak ada yang namanya keraguan. Jadi kalau kita mempercayai sesuatu itu dengan iman, maka tidak ada keraguan, tapi dengan benar-benar keyakinan penuh, total, full bas ya. Jadi benar-benar keyakinan total. Kalau ada godaan apapun itu yang ini, jadi tidak ragu lagi, sudah tidak ada keraguan lagi. Nah, walafdu bil lisan, dan ketika keyakinan itu sudah mantap dalam hati, maka diucapkanlah dengan lisan. Nah, ucapan lisan adalah sebuah pengakuan, di mana ketika kita mengaku itu dia merasakan bahwa dirinya mengaku bahwa Allah itu ada, dan saya percaya yakin Allah dengan perintahnya. Nah, bahasa apa yang sehari-hari kita dengar ya. Dan yang terakhir adalah wal amalu bil arkan. Ketika kita sudah paham, kita sudah bisa mengucapkannya dengan lisan, maka laksanakanlah dengan amal perbuatan. Apa yang harus dilaksanakan dengan amal perbuatan? Yaitu perintah-perintah Allah yang kita yakini dengan penuh bahwa kita tadi mengucapkan dengan seyakin-yakinnya, maka tinggal laksanakan ya amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ajaran Islam tentang ketuhanan, kepercayaan ini disebut dengan akidah. Ya, jadi keimanan itu disebut dengan akidah. Akidah adalah kepercayaan penuh. Inti dari akidah adalah keyakinan kita terhadap kemahaesaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha Esa, Esa itu satu, Maha berarti yang paling nomor satu, yang satu-satunya, atau bahasanya hanya satu. Ya, jadi kalau kamu mengibaratkan hanya kamu yang aku sayangi, bohong. Ya, karena satu-satunya, ya, yang hanya kamu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah satu. Ya, gitu. Nah, akidah menjadi pendorong bagi umat muslim untuk mewujudkan amal soleh dan meraih kebahagiaan hidup. Jadi amal-amalan kita ya, baik soleh ataupun tidak, terus kita dalam kehidupan di dunia ini ingin bahagia seperti apa, dan nanti akhirnya di akhirat kita bahagia seperti apa, maka ini harus dilandasi dengan yang namanya iman. Karena bagi seorang muslim, keimanan ini menjadi dasar pokok kehidupannya. Contoh begini, dasarnya pokok sebuah bangunan itu adalah asas bawahnya dulu. Kalau ibaratnya cakar langit dan tiangnya itu menjadi dasar. Rumah sebesar apapun pasti akan runtuh. Karena tidak ada penopang yang kuat. Nah, ketika kita hidup ya sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, kita melakukan segala aktivitas, tapi kita tidak ada dasar. Tidak ada dasar pemahaman, tidak ada dasar ilmunya. Maka yang tadi kalau bilang, rumah juga akan runtuh, apalagi kita. Kita tidak akan bahagia. Kalau dasarnya, kita tidak dilandasi dengan iman itu. Maka manusia banyak yang hancur di alam dunia. Kenapa? Karena tidak dilandasi dasarnya oleh itu. Kita ambil sebuah contoh lah. Pohon yang sekarang lagi viral itu kan mangga ya. Pohon mangga pasti ada buahnya. Kalau yang berbuah. Nah, buahnya kita ambil. Oke, kita ambil, kita nikmati, enak, lezat rasanya. Akan tetapi itu buah tidak akan muncul kalau yang namanya pohon mangga itu dasarnya tidak ada. Tidak mungkin dong muncul kalau tidak ada akar. Segala sesuatu harus dasari dengan akarnya dulu. Sebagai pondasi awal
ini pohon mangga akan tumbuh dengan kuat dan menghasilkan buah yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita berkaca dari hal itu, ya kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, ketika kita melakukan segala macam aktivitas apapun, atau keinginan apapun yang akan kita lakukan, tetap harus dilandasi awalnya, yaitu dengan akar dan tiang yang menopang kehidupan kita dalam beribadah, yaitu dengan keimanan. Ibaratnya, kalau kita melakukan aktivitas tanpa didasari itu, maka percuma pada akhirnya. Hanya capek dan capek hidup di dalam dunia. Makanya harus didasari dengan itu. Seperti apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dengan mengetahui, tahu, benar-benar tahu, mengenal, ma'rifat ya, dengan hati ya, berikrar dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Iman secara etimologi ini juga memiliki arti bahwa memberikan rasa aman dan membenarkan. Iman itu ya tidak. Kalau kita iman yakin, percaya, sudah tidak ada keraguan, maka hati kita aman, akan tenang, ya, dan pasti akan membenarkan apapun yang muncul datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beberapa para ulama memberikan pemahaman yang lebih luas. Artinya kalau tadi kan secara sedikit ya. Nah, para ulama memberikan pemahaman secara luas, yaitu bahwa iman itu bukan sekedar membenarkan, tapi harus disertai dengan ketaatan yang dilandasi dengan cinta. Jadi, membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ketaatan terhadap perintah. Dilaksanakan ketaatan itu ya, dan dilandasi dengan cinta. Maksudnya cinta itu ya sayang. Allah sudah sayang kepada kita, kita juga harus sayang kepada Allah. Allah sayangnya kita dengan pengorbanan yang luar biasa tanpa pamrih, kita pun taat kepada perintah Allah adalah dengan melakukan aktivitas ibadah itu dengan tanpa pamrih. Karena Allah sudah sayang memberikan nikmat kepada kita dari mulai awal kepala sampai akhir kaki. Ini semua adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sejatinya. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngobrol, bisa mengambil, ya, mencium bau, ya, bisa bergerak, musik magik semua. Ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan menjadi nikmat. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan sayang dan pamrih Allah yang seperti itu. Nah, kita mah cukup satu, apa yang Allah perintahkan, laksanakan itu. Itu adalah bentuk rasa sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya bentuk sebuah cinta, ya. Nah, yang kedua, para ulama berpendapat iman berarti ketundukan dan kepatuhan secara total menyeluruh. Jadi orang-orang beriman benar-benar tunduk dan patuh secara total menyeluruh, ya, terhadap perintah-perintah yang Allah sampaikan, ya. Maka bila disimpulkan, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta alam semesta, mengatur semua ciptaannya, ya. Dan Allah mengatur segala sesuatunya, sehingga tidak ada yang Allah sembunyikan dengan apapun yang terjadi di dalam dunia, ya. Kesempurnaan dari penciptaannya ini memiliki sifat-sifat dan hukum-hukumnya, sehingga apa yang muncul di dalam diri kita itu semua atas pemberian Allah Subhanahu wa taala dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih cara kita beriman? Betul, Pak, kita yakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun caranya seperti apa? Caranya ada dua. Yang pertama adalah dengan cara ijmali. Apa cara ijmali itu? Yaitu percaya dengan adanya Allah secara garis besar, seperti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada sebagai pencipta alam semesta, mengatur ciptaannya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Itu secara ijmali. Jadi secara garis besar kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Ada juga cara yang kedua, secara tafsiri. Apa tafsiri? Yaitu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Jadi kalau tadi ijmali secara garis besarnya, kalau tafsiri secara rincinya. Jadi diambil dari bagian terkecil dan dibedah atau dipahami secara lebih mendalam.
Dengan mengetahui sifat-sifatnya dan nama-namanya yang indah atau Asmaul Husna. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah cara tafsiri. Kenapa cara tafsiri? Karena kita akan memaknai, ya, kita akan memaknai pengertian dari Asmaul Husna, seperti apa sifat-sifat Allah yang nanti kita akan patuh secara total terhadap sifat-sifatnya tersebut. Nah, apa saja? Mari kita lanjut ke pembahasan Asmaul Husna. Apa yang disebut dengan Asmaul Husna? Secara arti kecilnya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada 99 nama. Ya. Lafal Asmaul Husna di dalam Al-Quran terdapat 4 ayat. Sedangkan nama-nama Allah terdapat pada 3.207 ayat yang meliputi 96 nama. Sementara 3 nama lainnya dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, yaitu Al-Khafid yang merendahkan, Al-Manid yang maha mencegah, Al-Saburi yang maha sabar. Meskipun nama-nama tersebut bukan termasuk di dalam Al-Quran, namun tidak bertentangan dalam Al-Quran, justru menguatkan terhadap nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180, ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiruna fi asma'ih sayuzawna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi kalau kita ingin memohon kepada Allah, apapun permohonan kita, karena namanya hidup manusia penuh dengan keinginan, penuh dengan kebutuhan, penuh dengan segala sesuatu yang memang harus disegerakan. Maka yang paling awal itu adalah bukan kita mencari. Bukan kita mencari terhadap apa yang kita butuhkan. Apa yang kita cari, yang kita inginkan, yang kita butuhkan, itu nomor 2. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminta. Meminta terlebih dahulu terhadap yang memiliki dunia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa keinginan, kebutuhan yang kita ingin. Karena di sini jelas, kalau dalam Quran Al-A'raf ayat 180 ini, sok bermohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, sebut namaku. Itu sebut dengan Asmaul Husna. Boleh dengan namanya Allah sendiri, boleh dengan kalimat yang lain. Seperti ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan sebagainya. Panggil Allah dengan nama itu. Ya, dengan cara-cara yang baik, yang satunya yang indah. Pasti Allah akan ijabah keinginan-keinginan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut pasti Allah akan berikan terhadap mereka, siapapun yang membutuhkan. Dan jangan menyalahartikan nama-nama ini. Ya, kelak mereka akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena menyalahartikan nama ini. Ya, menyalahkan artinya maksudnya punya sifat itu, memohon kepada Allah dengan nama dan sifat itu, akan tetapi sifat dan nama yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala disalahartikan dalam pengamalannya. Contoh salah satunya yang Malik misalnya, yang maha menguasai. Dia memohon kepada Allah agar bisa menjadi penguasa, agar bisa berkuasa terhadap beberapa anggota kehidupan di wilayah sosial masyarakat misalnya. Namun dia menggunakan kekuasaan itu bukan dengan sebenar-benarnya dari pemahaman Al-Malik tersebut. Akan tetapi dia misalkan menguasai, mengatur sosial masyarakat dengan keinginannya dia sendiri. Sehingga pada akhirnya dia melakukan berkuasa atau penguasaan itu dengan jalan yang salah. Nah, ini yang dimaksud dengan menyalahartikan, ya. Artinya nanti pada akhirnya apapun yang dilakukan dalam dunia pasti akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu kira-kira yang bisa disampaikan dari pengertian iman kepada Allah serta pengertian dari Asmaul Husna. Bagaimana cara kita memahami sifat-sifat Allah ini yang dijelaskan di dalam materi kita hanya 7. Apa saja dari sifat-sifat Allah yang 7 itu? Yang pertama yaitu kita bahas adalah Al-Karim. Yang pertama, Allah itu Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Allah adalah yang banyak kebaikannya, yang maha memberi tanpa diminta, yang tidak akan habis akan pemberiannya, maha pemaaf atas kebodohan hamba-hambanya, sehingga tidak menyegerakan menghukum mereka yang berbuat dosa dan maksiat. Dan Allah maha memberi secara mutlak. Jadi berdasarkan makna-makna tersebut, sikap dan perilaku yang harus dicontoh adalah kita sebagai manusia, sebagai orang beriman kepada Allah. Contohlah Allah itu Al-Karim. Apa saja yang harus kita contoh dari bentuk Al-Karim itu, yaitu menanamkan sifat mulia dalam diri kita, karena Allah itu maha mulia. Allah itu maha mulia, memuliakan ciptaannya. Dan kita juga harus mencontoh, ya, mencontoh Allah, yaitu memuliakan diri kita dan memuliakan umat yang lain. Mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Kalau engkau akhlaknya baik, santun, mulia, maka akan dicintai. Nah, kita cintailah orang-orang yang memiliki akhlak tersebut. Ya. Jangan mencintai orang-orang yang tidak memiliki akhlak mulia atau akhlak tercela. Justru orang-orang yang memiliki akhlak tercela harus kita ingatkan agar bisa pindah kepada akhlak mulia. Karena di kita banyak, kalau salah satunya adalah orang yang bangga dengan keburukannya, orang bangga dengan berbuat dosa dan maksiatnya, sehingga banyak orang-orang yang suka terhadap dia. Oh, dia mah orangnya pemberani melanggar aturan. Salah. Pada akhirnya saya bogoh dan cinta kepada dia, karena dia orangnya berani, ya, berani ngahola guru dan sebagainya. Sok salah. Ini adalah penempatan mulia yang salah. Ya, maka harus bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Jadi intinya adalah harus bisa memuliakan diri dan memuliakan umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanamkan sifat pemurah. Pemurah itu artinya berehan, ya, kalau maksudnya berehan. Berehan itu bukan hanya dalam harta saja, ya. Berehan itu dalam sikap, dalam raut muka berehan. Senyumnya tidak pernah berhenti kepada siapapun. Baik A, B, C, D, selalu dia tersenyum. Tidak pilih-pilih senyum. Ya, aino duitnya di senyuman, aino teboga duit baeudan. Sok dibalik jangan. Baik siapapun orangnya tetap harus senyum. Jadi sifat pemurah itu adalah berehan. Ya. Yang ketiga, selalu tumbuhkan dalam diri kita adalah cinta yang mendalam kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhingga memberikan banyak nikmat kepada kita. Luar biasa sekali, dari segala nikmat yang terkecil sampai yang terbesar pun Allah berikan, bahkan tanpa Allah meminta. Hanya satu yang Allah minta adalah ibadah. Ibadah itu taat itu mengikuti, melaksanakan perintah-perintah Allah. Cukup itu yang Allah minta. Tidak harus kita membalas kebaikan nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak mungkin kita ngasih nikmat kepada Allah. Oh, Allah yang menciptakan nikmat kepada kita. Bagaimana kita bisa membalas nikmat kepada Allah? Yaitu cukup satu, ya, Allah yang berikan nikmat, kita nikmati. Setelah kita nikmati, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Nah, itulah kenikmatan yang sejati sebenarnya. Sehingga kepada Allah mah kita harus membalas, tetapi hanya harus taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu memuliakan tetangga, muliakan teman, muliakan tamu, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Tumbuhkan juga yang kelima adalah sifat pemaaf dalam diri kita, karena Allah menyukai orang pemaaf. Jadi kepada teman kita yang suka celetak-celetuk, yang akhirnya jadi pikiran, jadi maafkan. Lepas buang semua itu. Kepada teman kita yang heureunya kuli, suka heureunya sih heureuy tapi sok nyiksa awak misalkan. Sudah maafkan, nggak usah dibahas.
orang yang selalu menjelek-jelekan diri kita, sudah maafkan saja. Tidak harus menjadi beban pikiran. Kita harus lepas beban pikiran. Jadilah pemaaf, orang-orang pemaaf. Karena itu adalah salah satu sifat Al-Karimnya Allah yang wajib kita ikuti. Jadi yang pertama di dalam Al-Karim, intinya adalah satu, kita harus bisa memuliakan diri kita dan orang lain. Kita harus menjadi orang yang berehan. Ya. Kita harus senantiasa mencintai Allah. Mencintai Allah yang melaksanakan perintah Allah. Karena banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tanpa Allah minta kembali. Ya. Yang keempat, sifat tumbuhkanlah sifat untuk memuliakan tetangga, sahabat, tamu, dan sebagainya. Serta jadilah orang-orang yang pemaaf. Nah, jadi dalam sifat Al-Karim, 5 poin penting ini yang harus dilaksanakan. Pahami secara betul Al-Karim 5 sifat ini. Ya. Lalu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Allah memiliki sifat Al-Mu'min. Apa itu Al-Mu'min? Yang pertama, skip sifat Al-Karim. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya percaya. Namun, yang dimaksud Al-Mu'min ini bukan hanya percaya. Akan tetapi justru inti dari arti Al-Mu'min adalah memberikan ketentraman, keamanan kepada seluruh manusia. Manusia yang mendapatkan ketentraman dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat hanyalah orang-orang yang beriman. Semestinya akhlak al-mu'min ya sejalan dengan Al-Qur'an dan hadis yang harus dicontohkan oleh kita semua sebagai orang muslim. Karena Rasulullah SAW akhlaknya adalah Quran. Maka umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita orang-orang yang beriman, sudah sepatutnya meneladani Rasulullah SAW. Apa? Yaitu berusaha menjadi manusia yang berakhlak seperti yang diterjemahkan dalam Al-Quran. Jika diibaratkan Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kehidupan orang yang beriman sehingga selalu tenang dalam menghadapi permasalahan seberat apapun. Hidupnya manusia perih, pahit, beher, capek, susah. Akan tetapi orang-orang beriman pasti akan tenang, akan tentram. Kenapa? Karena yang menjadi dasar dia hidup di dunia adalah yaitu sifat Allah, Al-Mu'min. Allah memberikan ketenangan kepada seluruh umatnya. Tenang umat-umatku, siapapun engkau yang hidup di alam dunia, pasti aku akan berikan rizkinya. Jangan takut kepada mereka yang sudah berkeluarga. Punya anak berapapun akan aku siapkan rizkinya. Bahkan orok bayi yang baru lahir pun itu pasti sudah disiapkan rizkinya oleh Allah SWT. Jadi apa yang harus kita takutkan ketika hidup di alam dunia? Takut miskin, takut bingung, takut susah, takut sengsara, takut liur, takut teka bedag, takut teka cumponan. So, takut apa lagi? Padahal Allah sudah ciptakan alam dunia ini berbagi rizkinya. Dan orang-orang yang dalam keadaan sulit pun Allah sudah siapkan rizkinya. Terkadang diri kita tidak hanya mau bersabar itu saja. Terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ketika orang baut, terus kita lihat orang baut itu, kita mengambil sebuah kesimpulan saya tegelah ke orang. Padahal belum tentu. Mungkin saja orang itu baut karena sedang banyak pikiran, bukan kepada kamu. Mungkin saja orang itu baut karena baru ditilang di Polsek Cisarua. Jadi bete pas datang ke sekolah. Bisa aja kan? Banyak. Jadi bukan kepada kamu baut itu. Tapi karena permasalahan bisa jadi. Nah kita terlalu mengambil kesimpulan segala ke orang. Nggak boleh begitu. Nah maka justru yang harus kita berikan adalah kepercayaan kita, rasa aman dalam kita. Oh, dia baut bukan semata-mata baut. Sebenarnya dia itu ingin tersenyum kepada saja. Hanya senyumnya tertunda sementara waktu. Kembalikan dalam kehidupan kita. Kenapa Allah menjadikan diri kita saat ini seperti ini? Oh, tapi saya yakin suatu saat nanti, entah 1 menit kemudian, entah 1 jam kemudian, entah 1 hari kemudian, entah 1 waktu kemudian, Allah pasti akan memberikan yang tertunda itu. Dan yang tertunda itu ketika muncul, maka kebahagiaan yang luar biasa, kenikmatan yang lezatnya luar biasa, tidak ada bandingannya.
Itu rasa aman ya Allah, rasa menenteramkan ya Allah kepada umat. Tapi umatnya banyak sedikit yang kurang paham terhadap hal ini. Maka ini yang harus kita lebih pahami mendalam tentang hal itu ya. Jadi kehidupan seorang mukmin harus selalu tegar dan berani. Jadi kehidupan seorang muslim itu harus selalu seperti bapak. Lain pedangan tegar, tapi tegar gitu loh. Tegar itu ya kuat, sabar, kuat. Kayak tanaman jati itu ya. Dia akan ditopang angin sebesar apapun, hujan sebesar apapun, dia tidak akan runtuh. Dia akan tetap dia menghadapi segala permasalahan dan cobaan. Nah, itu yang dinamakan tegar. Okay? Ya kuat, betul. Ya. Berani. Lain borangan. Ya, lain borangan nggak bodor sorangan lain. Borangan kayak aja penakut gitu. Tekau lampu padam, ya kayak aliran gitu. Misalkan aliran lagi malam-malam nih aliran semuanya, gitu bukan. Justru orang yang berani ketika lampu padam, boy, ternyata hidup dia dalam dunia poin. Kita ingin mencari cahaya, tapi saat ini cahaya tidak ada. Siapa yang harus menjadi cahaya? Saya sendiri. Saya sendiri harus menjadi cahaya. Bagaimana cara saya menjadi cahaya tenang? Maka aura-aura saya yang tadi ini akan terpancar cahaya. Dan orang yang sekitar saya akan menjadi tenang, akan menjadi aman, akan menjadi tenang dengan adanya saya. Maka saya menjadi cahaya di kegelapan malam. Menjadi cahaya di kegelapan aliran. Ya, kira-kira seperti itu. Oke? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pasti selalu memberikan ketenangan dan jaminan kepada orang beriman. Asalkan seorang mukmin itu yakin sepenuhnya bahwa ketika ia berjuang karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan sejati yang kekal abadi dan berkesinambungan gitu. Jadi jadikan diri kita orang-orang selalu memberikan rasa aman dan ketentraman. Jangan selalu menjadikan diri kita di sekitar kita menjadi orang-orang yang malah setan semua ambil malah itu omong. Pernah nggak kamu ngerasa ketika datang seorang itu masih omongan datang masih mau balik masih datang. Nah, pernah nggak? Karena dia tidak beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seharusnya total. Gitu. Nah, ya caranya adalah jadikan diri kita cahaya di kehidupan kita sebenarnya. Oke, lanjut ya. Itu yang kedua, kita simpan. Yang ketiga, oke, Al-Wakil. Allah memiliki sifat Al-Wakil. Apa artinya Al-Wakil? Yaitu yang maha mewakili. Kalau secara artinya yang panjangnya adalah mewakilkan kepada pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh orang yang mewakilkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala urusan. Quran surat Al-An'am ayat 102. Nah, apa penjelasan ayat ini berkaitan dengan Al-Wakil? Tunggu sebentar ya. Oke, lanjut. Al-Wakil dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu adalah sebenarnya wakil yang sebenar-benar. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan Allah maha memenuhi semua harapan yang diwakilkan kepadanya. Nah, Al-Wakil itu kalau dalam bahasa kita sering dengar itu ada bahasa tawakal. Nah, tawakal kata dasarnya adalah wakil. Al-Wakil adalah Allah yang maha memberikan segala satunya. Yang juga akar dari kata al-wakil ya. Bukan berarti penyerahan secara mutlak kepada Allah, akan tetapi harus didahului dengan usaha yang maksimal dahulu. Bisa disimpulkan bahwa dalam agama kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah. Bukan agar seorang tidak berusaha dan mengabaikan hukum-hukum sebab akibat.
Justru Islam menginginkan agar umatnya hidup dalam realita bahwa tanpa usaha tak mungkin tercapainya harapan. Dan tak ada gunanya berlarut dalam kesedihan jika realita itu tidak dapat dirubah lagi. Bahkan Allah secara jelas menyiratkan dalam firman-Nya, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan memberikan jalan, tidak akan memberikan kemudahan bagi siapapun orang yang tidak mau berubah. Sampai seseorang itu berniat di dalam hatinya, berkeinginan merubah dirinya menjadi lebih baik lagi sesuai dengan perintah Allah, maka Allah akan berikan jalan, caranya, kemudahan, akses terhadap perubahan yang dia inginkan. Kalau selama ini kita jarang ibadah, maka niat dalam hati kita ingin sering ibadah, maka Allah akan berikan jalan. Kalau kita jarang gura bere kabatur atau kadulur, komode ka indung bapak, jarang, tapi kita ingin sering gitu. Kita niatkan, kembalikan dulu niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi di alam dunia. Seperti apa baiknya? Sebutkan kepada Allah. Ingin menjadi orang yang berehat, ingin yang bisa memenuhi semua hak dan kewajiban, ingin menjadi orang-orang yang senantiasa bertambah ilmunya, pemahamannya, ingin menjadi orang yang bisa membahagiakan, ingin menjadi cahaya di kegelapan, kegelapnya akal pikiran, gitu. Maka ketika dipinta, Allah akan memberikan. Yang penting adalah kita mau berusaha setelah kita minta. Karena percuma kita minta tanpa ada usaha. Ya, contoh, kemarin Bapak sudah mencontohkan, ketika orang punya ilmu dagang, ya, ilmu berdagang, ya, dagang usaha, jual beli, dia niat kepada Allah. Ya Allah, saya ingin punya rezeki agar bisa menafkahi dan memberikan kecukupan kebutuhan terhadap keluarga saya dan ke saudara-saudara saya. Nah, ketika dia sudah minta itu, dia sudah belajar ilmunya. Akan tapi tinggal akses yang dia lakukan adalah yaitu dengan berdagang. Karena percuma punya ilmu, sudah minta kepada Allah, berdoa, punya ilmunya, ayo dagang teu. Pada akhirnya kebutuhan mau kecukupan. Tetap akan bakal merengek pada akhirnya. Maka harus diusahakan. Jadi benar 3 komponen dalam kehidupan manusia adalah 1 doa, 3 usaha, ikhtiar, 4 tawakal. Nah, tawakal itu peraku mau dibere gitu. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita usaha, ikhtiari ilmunya, kita kerjakan. Tawakal, serahkan kepada Allah, pasti Allah akan berikan rezeki. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang penting adalah keyakinan kita. Oke? Nah, ketiga, al-wakil. Sifat. Yang keempat, al-matin. Apa al-matin? Al-matin berarti Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Tidak ada kekuasaannya yang dapat dibantah. Tidak ada kelemahan di dalam kekuatannya dan tidak bisa ditolak perintahnya. Sifat al-matin adalah kehebatan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh di antaranya. Jadi al-matin itu kokoh, kuat, hebat, al-matin. Nah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat dan azab terbukti saat memberi rahmat kepada hamba-hambanya dan memberikan kemurkaan azab kepada orang yang tidak taat kepada perintahnya. Dan ini semua pas, ya. Jadi mengenai sasaran tidak meleset sedikitpun kepada hamba-hambanya yang berbuat soleh maka rahmat, yang berbuat maksiat pasti akan dapat azab. Nah, jadi perwujudan sifat al-matin bagi kita seorang mukmin adalah selalu berpegang teguh, berpegang tegar pada agama dan pemahamannya di dalam agama. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuatnya berpaling. Tidak ada kesulitan yang melelahkan dan tidak ada yang dapat memisahkannya dari yang maha benar. Begitu juga saat membela yang benar, tidak ada seorang pun yang dapat mengancam atau membuatnya diam. Al-mu'min justru ada al-matin, salah ya. Al-matin justru kita harus menyerahkan segala sesuatu urusan hanya kepada Allah,
karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun pada prakteknya adalah kita harus menjadi orang yang kuat terhadap godaan apa yang ada dalam dunia ini yang menjadikan diri kita lemah pada akhirnya ibadah. Nah jangan, justru kita harus kuat, harus kokoh, harus tegak berdiri, ya, harus tegak berlari, harus tegar beriman, ya, mencapai perintah-perintah Allah tersebut agar sampai terhadap apa yang kita inginkan. Contoh, habis sebuah contoh, seorang lelaki suka pada semua perempuan, ya, ketika berkenalan pertama kali ditolak, siapa lo, nah, gitu kan bahasanya. Tapi untuk yang kedua kali dia mencoba untuk berkenalan lagi. Laki-laki udah mau ditolak tapi masih mau berkenalan, oke lah, apa, ya, saya orang sini. Cukup seperti itu, kata perempuan gitu. Ya. Terus laki-laki ini berkenalan kembali, hanya ingin mendapatkan sebuah nama. Laki-laki ini tegar, berjuang, kokoh, kuat. Hanya ingin mendapatkan sebuah nama perempuan ini. Akhirnya kelima kalinya dia bertanya, Neng kenalan dong, boleh dong kenalan. Ya kan, kalau kata orang bilang, tak kenal maka tak aruf. Dan orang-orang yang tidak saling mengenal satu sama lain berarti gak sayang namanya. Boleh dong saya kenalan. Saya ahli orang sini. Nama saya Ibrahim Daniel. Nama Neng siapa? Siti Enol. Hanya ingin mendapatkan sebuah nama, perjuangan luar biasa. Nah, kalau berkaca dari situ berarti kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, itu harus kuat. Jadi bukan hanya dengan sekali akhirnya kita lemah. Nah, ketika kita melaksanakan perintah Allah, kuat, kokoh, terus maju ke depan. Makanya orang-orang yang maha sebenarnya beruntung. Tetapi kalau dia punyanya maha, tidak dipahami secara benar, goreng oge. Kenapa? Karena yang maha itu selalu terdepan. Jadi kan, orang-orang yang punya ilmu itu selalu terdepan. Jadi kokoh, kuat, selalu. Ya. Jadi harus selalu yang paling terdepan. Artinya terus berusaha, kokoh, kuat. Ya. Gitu. Dalam menjalankan ibadah kepada Allah ataupun melaksanakan perintah Allah. Itu yang keempat. Skip. Simpan. Yang kelima. Yang kelima, al-jami. Apa itu al-jami? Al-jami adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan apa saja yang Dia kehendaki. Al-jami bermakna mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar, baik yang serupa, berbeda, bahkan yang berlawanan. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di alam semesta ini gugusan galaksi dan bintang-bintang, tumbuhan, hewan, dan berbagai macam hal yang saling melengkapi dan mendukung serta semuanya memiliki manfaat. Itu semua ada dalam Quran surat Sabah ayat 3 ayat 26. Semua itu mendorong kita harus mengikuti sifat-sifat baik tersebut. Antara lain yaitu menyambung kembali tali persaudaraan atau ukhuwah yang sempat terkoyak atau putus. Ya, di bab pertama tentang kalau tidak salah bab ketiga ya tentang ukhuwah atau persaudaraan. Sempat terkoyak, sempat putus karena adanya pandemi COVID-19. Tapi itu tidak menjadikan diri saya untuk senantiasa menyambung silaturahmi dengan saudara, teman, sahabat, dan siapapun. Minimal dengan ucapan, halo, assalamualaikum, damang. Itu juga sudah merupakan salah satu bentuk menyambung silaturahmi. Ya, meskipun hanya seperti itu, tapi itu justru kenikmatan luar biasa. Orang itu pengen diaku. Yaitu dengan cara mengakunya kita adalah ya dengan itu, dengan menanyakan hal-hal yang sepele tapi bermakna, ya, basa-basi tapi menjadi berarti, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita tidak menyambungkan ukhuwah persaudaraan, tidak menyambungkan silaturahmi dengan siapapun itu, ya. Nah, berinisiatiflah kita untuk bisa mendirikan amal-amal yang nyata untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Seperti fakir miskin, mari kita bantu dengan diri kita dahulu, lalu kita ajak orang lain. Seperti mendirikan apa saja, mendirikan komunitas, menyayangi orang-orang yang tertindas, gitu ya. Komunitas yang menyantuni anak-anak yatim,
fakir miskin, manula, ya. Manula tahu manusia usia lanjut. Jadi 70 tahun ke sana yang sudah memang tidak bertenaga hidup di alam dunia, ya. Serta kita harus bergaul dengan orang lain yang notabene latar belakangnya bermacam-macam, beragam. Dan itu kita harus bisa mendamaikan dan mencari jalan keluar, jalan tengah dari problematika yang dihadapi. Justru kita harus menjadi orang-orang yang bisa memberikan solusi, ya. Gitu. Jadi kalau dari kata al-jami, kita harus bisa mempersatukan, mengumpulkan, ya, mengumpulkan menjadi satu kesatuan. Apa? Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala. KRI harga mati, Allah yang kita punya. Gitu, ya. Jadi benar-benar al-jami itu kita harus menjadi orang-orang yang bisa mempersatukan. Ya. Nah, kalian tuh nanti ketika dewasa pasti akan menjadi orang yang mengumpulkan. Ya. Mengumpulkan diri kamu dengan satu diri yang lain, ya, satu orang lain yang pada akhirnya berkumpul menjadi satu. Nah, bagaimana kamu bisa menjadikan al-jami ini menjadi sifatnya Allah dalam kehidupan kan? Dan orang dewasa itu pasti akan mengalami itu, kecuali orang-orang yang mau menjomblo seumur hidupnya. Ya, tetapi orang-orang yang ingin menjadi al-jami, orang-orang yang ingin mengumpulkan dan memberikan rasa aman, maka pasti itu akan terjadi. Minimal ketika nanti kalian sudah dewasa, kalian pasti akan mempersatukan diri kalian dengan yang dicintai, dan yang dicintai ini harus bisa menyelesaikan problematika itu. Ya, jadi segala sesuatu sepele tapi bisa menjadi hal yang berarti dan bermakna. Lanjut ya, yang kelima sifat. Yang keenam, ya, keenam. Sifat Allah yang keenam adalah al-adlu. Apa itu al-adlu? Al-adlu berarti menetapkan hukum dengan benar. Seorang yang al-adlu atau yang adil akan berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Bersamaan itu menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih, melainkan berpihak kepada yang benar. Mereka yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Sehingga ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenangnya atau menyimpang. Al-adlu, Allah itu maha adil. Maka kita teladani sifat Allah yang adil ini adalah ketika kita berbuat adil terhadap siapapun, maka itu harus sesuaikan. Dan ketika kita menemukan perselisihan di dalam kehidupan kita, maka kita cari yang benar, bukan cari yang dekat. Biasanya kalau dikira ada si ilmu deket jadi kurang dimenangkan, salah gila. Nggak boleh begitu. Berarti kamu sudah tidak taat kepada Allah. Berarti kamu sudah mengingkari terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru harus bisa membela yang benar nilainya. Jangan karena kedekatan. Ya. Nah, kalau makna lain dari al-adlu adalah yaitu kita menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang memberi makna bahwa al-adlu adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Jadi intinya adalah jadilah orang-orang yang adil. Adil dalam hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Contoh yang paling terkecil mudah adalah ketika kamu terhadap cewek yang kamu suka, kamu selalu memberikan senyum dan selalu memberikan tertawa yang bahagia. Tetapi ketika di rumah bertemu dengan orang tua hanya karena masalah sepele di rumah, hanya karena masalah yang tidak semestinya, kamu membawa di orang tua, membawa di cemberut kepada orang tua hanya karena masalah sepele, hanya karena tadi beri, kamu akhirnya balik kepada orang tua, tidak pernah terlihat senyumnya kembali. Salah. Orang tua, teman, saudara, keluarga, siapapun harus mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu senyuman. Contoh biji itu senyuman. Ai kurang barabere kana bogoh mah menisok diempet-empet, ditabung benar-benar karena hayang bogoh nama lika urang. Tetapi pada orang tua yang sudah memberikan segalanya karena kita lupa. Pada orang tua wali yang ngurus nuasuk saha itu juga harus dikasih, jangan pilih kasih. Maka dalam bahasa kita jangan pernah pilih kasih siapapun orangnya, kita harus tetap berkasih sayang.
Ya, keenam. Sifat terakhir ketujuh. Sifat Allah yang terakhir adalah al-akhir. Kalau kamu bicara al-akhir ini akhir dari segalanya ya. Kalau dalam bahasa anak-anak muda, akhir dari segalanya. Baik, al-akhir itu apa? Al-akhir adalah Allah memiliki zat yang sifatnya kekal dan maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Allah maha kekal tatkala semua makhluk hancur, tetapi kekalnya Allah dengan semua kekalannya. Ya, al-akhir nama ini disebutkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Yang artinya dialah Allah yang maha awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan yang mengetahui segala sesuatu. Di sisi lain, kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas. Orang hidup, pasti nanti orang akan mencari akhir yang mati. Allah SWT berkehendak menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Sifat kekal yang tidak dimiliki oleh makhluk itu hanya terbatas. Sedangkan kekekalan yang ada, yang kita saat ini rasakan, yaitu yang sebatas. Beberapa masa waktu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan itu Allah Subhanahu wa taala seperti wajah, keperkasaannya, kemahatinggiannya, rahmat tangan, kemampuan, kerajaan dan kekuatannya adalah sifat yang kekal abadi. Kekal adalah zatnya karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha akhir, tiada sesuatu pun setelah. Ya. Jadi kalau kita ambil sebuah pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala kekal tapi kita tidak kekal. Maka sebelum kita mencapai akhir, kita harus bisa mengisi kehidupan kita dari awal menuju akhir dengan aktivitas, kegiatan, usaha yang menjadikan diri kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan keridhaan, penuh dengan kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya dari 7 sifat Asmaul Husna ini, itu kita harus teladani, ikuti contohnya, laksanakan perintah Allah yang segitu. Jadi harus gimana tuh pada akhirnya kalau kita sudah paham dari 7 ini. Yang pertama adalah selalu memberikan pengaruh positif bagi diri kita khususnya, umumnya bagi orang lain. Itu apa? Tingkatkan keimanan kita, perbaiki ibadah kita, serta berakhlaklah mulia muslim dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tanamkan sifat mulia, tanamkan sifat berehan, pemurah, tanamkan rasa cinta yang mendalam, muliakan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, muliakan tetangga kita, tamu kita, sahabat kita. Jadilah orang-orang yang senantiasa memaafkan. Selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan diri kita orang yang butuh terus kepada Allah. Cegahlah perbuatan maksiat yang kita lakukan maupun yang orang lain lakukan. Atau tindakan-tindakan yang mendatangkan murka Allah, maka kita harus cegah. Dan yang terakhir, jadilah orang-orang yang selalu membahagiakan di sekitar kita. Tidak membuat mereka bersedih, tidak membuat mereka khawatir. Justru kita harus menjadikan diri kita orang yang selalu memberikan aman dan solusi terhadap problematika dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bukan hanya harus sekedar apa Asmaul Husna, tapi kita harus jadikan Asmaul Husna adalah kehidupan di dalam diri kita, agar Asmaul Husna ini melekat menjadi sifat pribadi diri kita yang memang Allah inginkan terhadap umatnya. Allah menginginkan umatnya sesuai dengan akhlak Allah. Akan tetapi banyak mayoritas manusia tidak paham. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang Bapak jelaskan ini kalian menjadi paham bahwa yang Allah inginkan adalah agar kita berakhlak mulia seperti yang Allah inginkan. Ya, senantiasa melakukan sifat-sifat kita dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan Allah, apa yang Allah inginkan. Itu yang paling penting harus kita lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalaupun nanti ada pertanyaan, Bapak sudah share di Google Classroom ya. Jadi kalau kalian ingin ada pertanyaan berkaitan dengan kehidupan pribadi, materi atau apapun itu pertanyaannya, bisa disampaikan di layanan WhatsApp yang sudah Bapak sebutkan nomornya di Google Classroom. Nah, Bapak harap kalian patuh dan taat terhadap perintah Bapak, karena perintah Bapak ini mengandung manfaat dan pasti mengandung kegunaan yang luar biasa.
dan di sisi Allah dijamin ini adalah pahala. Oleh karena itu, apapun tugas dari Bapak ataupun guru-guru yang lain mau disampaikan segera ya. Tugasnya adalah ya kerjakan tugas-tugas itu, jangan lupa untuk diupload di form yang sudah disediakan. Kalau ada permasalahan segera hubungi layanan WhatsApp yang sudah Bapak berikan. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bisa memahami ya perintah-perintah Allah ini dan dibukakan pintu-pintu rezekinya. Oke? Kalau kamu yang sudah menyelesaikan tugas di minggu kemarin, sudah jangan diupload lagi. Ya, ini mah hanya sekedar penjelasan agar kamu memahami makna dari materi tersebut. Jadi kalau yang sudah menyelesaikan tugas dan mengupload di minggu kemarin, sudah berarti kalian tinggal mempersiapkan diri di minggu depan. Karena minggu depan kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu bab 6. Bab 6. Bab 6 tentang apa? Yaitu tentang keimanan kita kepada malaikat. Ya. Jadi kalau yang belum beres, segera karena ada waktu kamu sampai tanggal 16 Oktober 2020 untuk menyelesaikan dan menguploadnya. Kurang dari itu, Bapak tidak akan mentolerir. Ya. Bapak sudah dapat pembelajaran kemarin di PTS kemarin. Ya. Jadi mudah-mudahan wali kelas bisa menyampaikan kepada kamu semua bahwa tidak ada tugas, tidak ada nilai, tidak mengikuti ujian, tidak ada nilai. Ya. Intinya tugas dan ujian di masa pandemi kita seperti ini. Dan yang paling penting adalah ketaatan kamu terhadap aturan-aturan sedia. Belajar dari waktu yang telah ditentukan. Boleh membantu yang lain seperti orang tua dan sebagainya, atau kamu ada job lain tertentu, silahkan. Hanya sesuaikan waktunya. Ketika kewajiban kamu BDR, lakukan BDR. Ya. Ketika sudah selesai BDR, silahkan. Ya. Meskipun tidak terlihat, tapi ingat, dari ketujuh sifat Allah ini pasti ada yang nyambung sesuatu. Ya. Jadi kita tanam kebaikan, maka kita akan memelak kebaikan. Kamu tanam keburukan, maka keburukannya akan kamu dapatkan. Itu ada sebuah kepastian, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya perbaikan. Tanyakan guru-guru yang memang sesuai dengan itu ya. Kalau kamu misalkan bermasalah dengan Bapak, ya nanti selesaikan dengan Bapak via WhatsApp di nomor yang sudah disediakan di Google Classroom. Intinya kalau di Google Classroom tidak paham, ya kamu tanya langsung ke layanan WhatsApp yang sudah Bapak sediakan. Itu kira-kira ya. Kita akhiri sesi kita hari ini. Oh ya, nanti kalau kamu misalkan upload, Pak, kenapa cuma ada satu file, hanya boleh satu file yang diupload? Tetapi saya mengerjakannya lebih dari 2, 3, 4 halaman. Itu foto biasa, terus kamu nanti edit bikin kolase. Tahu kolase ya? Jadi satu foto itu terdiri dari 4 foto, kayak kolase gitu. Mau 4, mau 5, ya terserah, yang penting bentuknya jelas dan bacanya jelas. Oke, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan amal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan hamimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Wa rizqan wasi'an habayi bi rahmatika ya rahmanir rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.